lagi. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebab kasih karunia-Nya begitu sempurna di dalam perjalanan kehidupan kita. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini kita bersama-sama lagi ada di dalam persekutuan yang indah. Kita berada di rumah Tuhan dan sebagian jemaat-jemaat Tuhan ada di rumah mereka masing-masing. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan sudah memberkati, memelihara, menyertai dan melindungi kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita berada di minggu yang terakhir di bulan Oktober. Semua perjalanan kehidupan kita sepanjang bulan Oktober ini kita boleh melihat lagi bahwa Tuhan itu baik setiap saat, dan setiap saat Tuhan baik di dalam setiap kehidupan kita semua. Kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk mendengarkan bagian dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pertolongan-Mu yang selalu sempurna dalam hidup kami. Berkat-berkat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan anak-anak kami, semua baik adanya. Bapa di surga, terima kasih Kau juga sudah memberkati kami sepanjang bulan Oktober ini. Dan minggu terakhir ini kami tetap bersyukur sebab kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang telah melindungi kami siang dan malam. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami untuk menjalani hari-hari yang akan kami jalani ini. Bapa di surga, kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang setiap saat bersama-sama dengan kami. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya memberi judul firman Tuhan ini, yaitu kekuatan kita dari Allah. Kekuatan kita dari Allah. Saya mengambil bagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-16. 1 Samuel pasal 17 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Goliat menantang tentara Israel. Ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat. Dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju siara yang bersisik. Berat baju siara ini 5.000 sikal tembaga. Ia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tembaknya seperti pesah tukang tenun dan mata tembaknya itu emas 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengguguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem, Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Kita melihat ayat yang ke-25. Berkatalah orang Filistin itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yang telah kita ambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-25, berbicara tentang Daud dan Goliat, yang merupakan gambaran atau ilustrasi hidup orang beriman dengan segala pergumulannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak pernah di dalam kehidupan kita semua bebas dari pergumulan. Bahkan tekanan dalam situasi yang sulit kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai
pelayan Tuhan, bahkan setiap anak-anak Tuhan selalu mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini. Bahkan kita tidak bebas dari tekanan-tekanan, bahkan situasi-situasi yang sulit dihadapi seperti yang dialami Saul dan pasukannya selama 40 hari dari pagi hingga sore, dan itu terjadi setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, lalu bagaimana kita bisa melewati tantangan seperti ini? Dan apa yang membedakan Daud dengan orang Israel yang lain saat menghadapi Goliat yang sangat besar? Bahkan Daud masih muda dan kecil. Bahkan dengan perlengkapan perangnya pun dia lebih kecil. Namun sejak kecil sudah berani berperang, berlatih, dan siap melawan siapapun. Kalau kita melihat bagian dari pembacaan firman Tuhan ini, Daud masih muda, elok rupanya, dan dijuluki pangeran perangnya Saul. Namun senjata yang dimiliki Daud hanyalah sebuah tongkat dan umban, dan hal ini belum pernah terjadi selama masa peperangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kita belajar dari peristiwa ini supaya kita dapat diberkati dari pembacaan dan pemahaman atas kisah ini. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Daud mengenal secara pribadi dengan Tuhan, bukan sekedar Daud mengetahui. Sekedar tahu dan mengenal adalah hal yang berbeda. Orang yang mengenal Allah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keyakinan yang besar. Daud mempunyai prinsip, Tuhanlah yang menolongku, maka Daud mengandalkan kekuatan Tuhan. Tentu demikian juga bagi kehidupan kita semua. Kita semua memiliki prinsip seperti Daud. Tuhanlah yang menjadi penolong kita, maka kita semua setiap saat mengandalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, memiliki hasrat yang besar kemuliaan Tuhan. Lihatlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Bagaimana dengan kita? Ingin memuliakan Tuhan, ataukah kita memuliakan diri kita sendiri? Kemudian yang ketiga, memiliki keberanian yang besar menghadapi musuh. Seringkali kita gagal untuk melakukannya. Kenapa? Karena ada keraguan, ada ketakutan, dan tidak ada keberanian di dalam kehidupan kita. Daud bukan hanya tahu, tetapi Daud yakin Tuhan menyertainya. Seringkali kita mengenal Allah dengan benar, seringkali kita tidak mengenal Allah dengan benar, jadi kita tidak berani menghadapi sewaktu pergumulan datang. Tempat yang paling aman adalah bersama-sama dengan Tuhan seperti Daud.
mempercayainya bahwa Tuhan selalu bersama dengannya. Ketika kita menghadapi suatu masalah yang besar, entah masalah itu melalui penyakit, entah masalah itu melalui hal-hal yang kadangkala membuat kita takut, marilah kita mempercayai semuanya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Daud tidak melakukan strategi apapun, tetapi Daud tahu dan percaya bahwa dia mempunyai Allah yang luar biasa. Dan Daud lebih memusatkan perhatiannya kepada Allah. Seperti saat ini terjadi sebuah masalah yang sangat besar, yang kita tidak pernah tahu kapan ini berakhir, yaitu virus corona ini. Dan kita tidak memiliki strategi apapun untuk menyelesaikan masalah virus corona ini. Tetapi seperti Daud, kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa. Dan kita memusatkan perhatian kita pada Allah seperti Daud. Daud tidak menentukan strategi apapun untuk mengalahkan Goliat. Dalam situasi ini Daud mengetahui bahwa Allah menyertai dia. Seperti yang kita alami juga saat ini. Selain kita melakukan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, namun satu hal yang kita ketahui bersama-sama, bahwa dalam situasi apapun Allah ada di pihak kita. Allah menyertai kita. Allah melindungi kita. Dan Dia selalu bersama-sama dengan kita. Ada dua pengalaman Daud mengenai Goliat seperti yang ditulis pada ayat yang ke-26. Orang Filistin yang tidak bersunat itu. Kemudian yang kedua, dan orang Filistin yang berani mencemooh bangsa pilihan Allah. Selanjutnya Daud berkata kepada orang Filistin, mereka mendatanginya dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi Daud mendatangi mereka dengan penyertaan Allah. Kita boleh melihat di ayat selanjutnya, ayat yang ke-45. Dan oleh karena itu, hari itu juga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Daud, ayat yang ke-46. Dan akhirnya semua rakyat mengetahui bahwa Tuhan menyertai Daud sebagai sandaran hidupnya, bukan pedang dan lembing. Ayat yang ke-47. Kalau kita berserah kepada Tuhan, maka semua orang mengetahui, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu hari itu juga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Daud. Dan percayalah kepada Allah, maka Ia akan bertindak dalam segala sesuatu. Fokuskan diri kita kepada Allah dan bukan berdasarkan kekuatan dan kemampuan kita. Dalam menjalani kehidupan ini, saya yakin dan percaya bahwa kita semua sudah memfokuskan kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pergumulan kita hanya kepada Allah. Sehingga sampai saat ini kita boleh melihat sempurnanya Bapa mengasihi kita, Yesus mengasihi kita, Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya ini menjadi kekuatan di dalam
perjalanan kehidupan kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami sudah mengikuti ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih kami sudah memberi persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih kami sudah menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman. Seperti Daud, dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Demikian juga kami semua Tuhan. Sepanjang minggu yang akan kami jalani ini, biarlah kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih kita sudah diberkati oleh Tuhan dari awal ibadah sampai pada tamatnya. Dan terima kasih juga kita sudah memberi persembahan kita kepada Tuhan, baik kita yang ada di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Jangan lupa untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan, dan di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita ikuti melalui online ini, untuk kita menyisihkan berkat Tuhan melalui persembahan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan kami tetap menantikan jemaat-jemaat Tuhan untuk hadir di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita laksanakan di gereja, dan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk tetap setia mengambil waktu untuk sejenak berdiam diri melalui ibadah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Jemaat-jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, pikiranmu, dan imanmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat hari Minggu.